Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Usaha Fresh. Sebelum kami membacakan hasil diskusi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami satu persatu. Yang pertama yaitu Maharani Ginting, Gusti, dan Ian, Lady, dan saya sendiri Joseph, dan teman saya Dwi. Fresh, produsen sayur organik langsung dari petani, telah berjalan selama 1 tahun dengan fokus pada kualitas dan keberlanjutan. Saat ini kami menghadapi tantangan dalam penjualan offline yang terbatas dan belum memanfaatkan potensi penuh media sosial untuk memperluas jangkauan. Kami juga hanya melayani daerah tertentu, membatasi potensi pasar kami. Untuk mengatasi tantangan ini, kami merencanakan pengembangan platform pemesanan dan penjualan online. Langkah ini tidak hanya akan mempermudah akses bagi konsumen dari berbagai daerah, tetapi juga meningkatkan visibilitas kami di platform media sosial untuk meningkatkan kesadaran konsumen terhadap produk kami. Selain itu, kami akan mengimplementasikan sistem otomatis untuk memperbaiki efisiensi operasional dan mengurangi keterbatasan yang dihadapi oleh metode penjualan make to order kami saat ini. Dengan memperluas variasi produk sayuran organik kami berharap dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang lebih luas. Melalui langkah-langkah ini, Hafresh bertujuan untuk meningkatkan efektivitas bisnis, memperluas pangan pasar, dan memberikan nilai tambahan yang signifikan bagi konsumen kami. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Halo, saya Dwi Amelia dengan NPM 2235200064. Di sini saya akan menjelaskan tentang use case yang sudah saya buat. Yang pertama, saya akan menjelaskan UML use case tersebut. Yang pertama itu ada aktor. Aktor untuk mempresentasikan seseorang atau pelaku dalam sistem. Yang kedua, use case menjelaskan apa saja yang dilakukan oleh aktor atau apa yang ada di dalam sebuah sistem. Selanjutnya, association relationship, yaitu menghubungkan antar elemen. Selanjutnya, include relationship untuk menggambarkan hubungan antar use case. Yang use case dilaksanakan ada use case yang ikut terlaksana. Yang kelima, extend relationship yang menggambarkan hubungan antar use case yang hanya terjadi ketika kondisi tertentu. Saya akan menjelaskan satu persatu tentang use case tersebut. Yang pertama, cari produk. Cari produk ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pencarian produk yang tersimpan di basis data yang terintegrasi dengan sistem dan ditampilkan di halaman web katalog produk. Selanjutnya, beli produk. Beli produk ini memungkinkan pengguna untuk membeli produk yang tersedia di katalog produk. Selanjutnya, checkout. Checkout memungkinkan pengguna untuk memeriksa pembelian, mengisi data pelanggan untuk menagih seperti nama, alamat, nomor telepon, dan opsi pengiriman. Setelah mengisi form sistem, akan memvalidasi data. Selanjutnya, detail akun. Detail akun ini memungkinkan pengguna untuk mengubah data pribadi pengguna. Setelah itu, konfirmasi pembayaran. Konfirmasi pembayaran ini memungkinkan kita untuk melakukan konfirmasi pembayaran dengan memasukkan data dan upload bukti transparan. Selanjutnya, input produk. Input produk ini memungkinkan pengguna untuk menambahkan produk baru ke dalam katalog. Produk yang telah diinput akan tersimpan di basis data dan akan otomatis muncul di website. Selanjutnya, hapus produk. Hapus produk ini memungkinkan pengguna untuk menghilangkan atau menghapus produk. Produk yang telah dihapus otomatis akan hilang dari website. Selanjutnya, edit produk. Edit produk ini memungkinkan kita untuk dapat merubah informasi produk dalam katalog. Perubahan dapat dilakukan jika ada pembaruan dari harga, stok, dan deskripsi produk. Perubahan akan tersimpan di basis data dan akan terupdate otomatis di website. Selanjutnya, rekap penjualan. Rekap penjualan memungkinkan pengguna untuk dapat melihat data hasil penjualan yang telah terjadi dari periode sebelumnya hingga periode terbaru. Fitur ini akan selalu mengupdate data penjualan kotor dan bersih. Selanjutnya, rekap pelanggan.
memungkinkan pengguna untuk melihat daftar pelanggan yang sudah mendaftar, membeli, dan juga tamu yang mengunjungi web tanpa mendaftar. Fitur ini akan menampilkan data sesuai periode yang diinginkan. Selanjutnya, rekap stok. Rekap stok memungkinkan kita untuk melihat stok produk. Berada pada 3 kategori, yaitu stok menipis, stok habis, dan stok banyak. Fitur ini dapat membantu untuk mengontrol stok apabila stok menipis atau habis dapat segera diberi tindakan. Selanjutnya, profil setting. Profil setting memungkinkan pengguna untuk merubah data profil perusahaan. Selanjutnya, cara order. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mendapat lebih 12 langkah cara berbelanja di website kami tersebut. Setelah itu, kontak Yus. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk dapat melihat map dari lokasi usaha, kontak, menu informasi, dan informasi pembayaran. Sketch diagram merupakan sebuah diagram yang dapat mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Diagram digunakan untuk mengetahui informasi apa saja yang ada pada sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Hai, perkenalkan nama saya Maharani Putri. Saya dari kelas 2 SSJ dalam PM 2235 Di sini saya akan menjelaskan tentang human sequence dengan judul sayuran harvest. Di sini akan saya menjelaskan tentang user. User membuka aplikasi. Ketika user membuka menu utama, maka user bisa membuka jenis sayuran. Dan ketika user membuka jenis sayuran, maka sistem akan menampilkan data tentang apa-apa jenis sayuran apa yang akan dibuka. Dan ketika user membuka di menu utama yaitu cara budidaya, maka sistem akan menampilkan cara membudidaya dan cara merawat tentang sayuran. Dan ketika user membuka menu utama pada jenis lahan, maka sistem akan menampilkan tentang jenis lahan, dan ketika jenis lahan, maka sistem akan menampilkan data tentang jenis lahannya, apa-apa aja yang diperlukan tentang lahan, tentang ukuran lahan, dan lain sebagainya. Itu dari saya. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Gusti Randa Bulele, kelas 2 SIC dengan NPM 2235200087. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang activity diagram dengan usaha sayur dan yang mempunyai 3 proses, yaitu login, kelola produk, sama pemesanan. Dan saya akan menjelaskan satu persatu yang dimulai dengan activity diagram login dan yang mempunyai 2 aktor, yaitu user dan sistem. Lanjut, saya akan menjelaskan dengan langkah-langkahnya login. User akan memulai membuka website. Setelah itu membuka website, baru akan muncul button login. Setelah itu user akan mengklik. Setelah mengklik, kemudian sistem akan menampilkan halaman login. Setelah menampilkan halaman login, baru user akan menginput username dan password. Setelah melakukan pengisian username dan password, baru user akan klik login. Setelah mengklik login, sistem akan mengecek jika benar username dan password yang telah dibuat dari user. Jika tidak tervalidasi, sistem akan menampilkan gagal login, baru akan mengulang kembali ke menginputkan kembali username dan password.
Kalau jika benar atau tervalidasi, dia akan melanjut ke halaman selanjutnya, itu login berhasil dan selesai. Baru saya akan menjelaskan proses kedua, yaitu kelola produk, yang mempunyai aktor dua juga, yang diperan user dan sistem. Dan saya akan menjelaskan. Yang pertama, user akan memulai mengklik navigasi bar kategori. Setelah mengklik, baru sistem akan menampilkan data kategori. Setelah menampilkan, user akan melihat data-data yang ada di dalam kategori. Setelah melihat, baru user bisa mengelola data kategori dengan menambahkan, membaca, dan mengubah atau menghapus sebuah data di dalam kategori. Setelah melakukan perubahan atau menghapus, dia akan menyimpan atau sistem akan mengirim ke database atau menyimpan ke dalam sebuah database. Baru selesai. Baru ke proses ketiga, yaitu melakukan pemesanan yang dengan aktor konsumen dan sistem. Dan akan saya lanjutkan. Baru konsumen akan memulai dengan mengklik navigasi menu sayur. Setelah mengklik, sistem akan menampilkan halaman produk sayur. Kemudian setelah menampilkan halaman produk sayur, baru konsumen akan klik salah satu produk. Setelah mengklik, baru sistem akan menampilkan data produk yang dipilih atau pilihan untuk konsumen. Setelah menampilkan data produk, baru kemudian konsumen juga akan menambahkan ke dalam keranjang pembelian. Setelah itu, kemudian sistem akan menampilkan halaman pembayaran. Setelah menampilkan, baru konsumen juga akan melakukan pembayaran dengan melalui transaksi seperti bank atau OVO atau Dana atau transaksi lainnya. Baru setelah berhasil melakukan pembayaran, baru sistem akan melakukan pengiriman barang ke konsumen. Setelah selesai melakukan pengiriman barang, baru selesai. Dan sekian penjelasannya. Shalom, selamat malam buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ian Laberta Simbolon dengan NPM 223520071. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari laporan kami. Di sini saya akan menjelaskan diagram BPMN. Adapun saya ambil di sini yaitu adanya pemesanan dibagi menjadi dua, yaitu ada maskapai dan juga admin. Nah, maskapai memulai dalam bentuk penerimaan pesanan. Nah, maksud dari penerimaan pesanan ini, pesanan diterima dari klien melalui berbagai saluran seperti telepon, email, ataupun aplikasi online lainnya. Lalu, kalau sudah dilaksanakan penerimaan pesanan, lalu dilanjutkan untuk pengiriman pesanan. Maksud dari pengiriman pesanan ini, pesanan dikirim ke departemen pengiriman untuk diproses lebih lanjut, supaya jika sudah terjadi proses pengiriman berlanjut, masuk ke sesi proses pembayaran ataupun konfirmasi pembayaran. Nah, maksud dari konfirmasi pembayaran ini, sistem penjualan sayur online mengirimkan konfirmasi pembayaran melalui email ataupun aplikasi. Nah, supaya lebih mudah dalam bentuk pembayarannya, kita bisa melakukannya dalam bentuk email ataupun aplikasi. Nah, lalu adapun yang selanjutnya itu pengawasan. Maksud dari pengawasan ini, sistem penjualan sayur online memantau status pembayaran dan pembayarannya memastikan bahwa pembayarannya telah diterima dengan baik. Nah,
pengawasan ini memang sangat penting di dalam suatu laporan, dalam suatu karena melalui pengawasan ini semua akan aman gitu. Terus jika sudah dilakukan pengawasan dilanjut dengan untuk memverifikasi. Nah, maksudnya sistem penjualan sayur online melakukan verifikasi pembayaran untuk memastikan verifikasi pembayaran telah dilakukan dengan benar. Lalu jika sudah diverifikasi, dilakukan penyelesaian. Jika pembayaran telah diterima dan diverifikasi, sistem penjualan sayur online akan menyelesaikan transaksi dan mengirimkan barang ke pelanggan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga melalui program diagram PPMN yang saya jelaskan, semoga bisa kita mengerti. Sekian dan terima kasih. Halo, bye-bye. Kenalkan, nama saya Lady Kezia. NPM saya 2235200082. Saya dari kelas 2 ICC. Di sini saya akan menjelaskan UML Class, yaitu yang berjudul Usaha Sayuran Hafresh. Di sini saya akan menjelaskan dari user. User entitas ini mempresentasikan pengguna sistem, baik pelanggan maupun admin. Atributnya meliputi ID user, username, password, dan metode login, registrasi, dan login, dan logout. Dan ini ada produk. Entitas ini mempresentasikan barang yang dijual dalam sistem. Atributnya meliputi kode produk, nama produk, harga, deskripsi, jumlah, stok, dan metode untuk menampilkan detail produk. Dan di sini ada konsumen. Entitas ini mempresentasikan pelanggan yang membeli produk. Atributnya meliputi ID konsumen, nama depan, nama belakang, nama tampilan, alamat email, kata sandi, email, dan daftar login, update profil. Dan di sini ada pemesanan. Pemesanan ini, entitas ini mempresentasikan pesanan yang dibuat oleh konsumen. Atributnya meliputi nomor pesanan, kode produk, harga produk, jumlah pesanan, dan metode untuk input dan melihat detail pesanan. Dan di sini ada keranjang. Entitas ini mempresentasikan keranjang belanja yang digunakan oleh konsumen untuk menyimpan produk yang ingin dibeli. Atributnya menyimpan produk yang ingin dibeli. Atributnya meliputi kode produk, nama produk, harga produk, jumlah produk, subtotal kupon, dan metode untuk melihat keranjang. Input produk keranjang, kalkulasi harga, dan check out. Dan ini adalah pengiriman. Entitas ini mempresentasikan pengiriman pesanan ke konsumen. Atributnya meliputi kode pembayaran, nomor pesanan, alamat pengiriman, biaya pengiriman, dan metode untuk update biaya pengiriman. Di sini ada konfirmasi pembelian. Entitas ini mempresentasikan konfirmasi pembelian oleh konsumen. Atributnya meliputi tanggal, nomor order, nomor rekening, jumlah produk, nama bank, total pembayaran, dan metode input. Dan ini laporan. Laporan ini, entitas ini mempresentasikan laporan penjualan dan stok produk. Atributnya meliputi total penjualan, total pelanggan, total stok, dan metode input dan view. Dan ini terakhir admin. Admin entitas ini mempresentasikan administrator sistem. Atributnya meliputi nama, email, biografi, dan metode login, update profil, dan hapus profil. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan.